Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana rintangan-rintangan, masalah, kegagalan, kesulitan hidup justru bermanfaat bagi pembentukan attitude. Dan ini dibuktikan oleh seorang seniman David Bells dan Ted Orland. Dia menceritakan tentang seorang pengajar seni yang melakukan eksperimen dengan sistem penilaian untuk dua kelompok siswa. Dan ini adalah mengajar kepada kita manfaat daripada kegagalan atau kesulitan. Dia membagi dua kelompok siswa ke dalam kelompok kiri dan kelompok kanan. Kelompok kiri, dia berkata bahwa siswa harus menghasilkan produk berdasarkan kuantitas atau jumlah. Dan di situ yang dimaksud adalah jumlah pot keramik. Akan dinilai. Kalau beratnya 20 kg nilainya A. Tapi kalau beratnya hanya di bawah itu akan B dan selanjutnya akan C. Sedangkan kelompok yang sebelah kanan adalah kelompok kualitas, di mana akan dinilai berdasarkan karya yang terbaik. Satu saja karya terbaik dan dikasih nilai A. Setelah dua kelompok siswa itu melakukan aktivitasnya, didapati bahwa kelompok kuantitas menghasilkan produk yang begitu banyak. Sedangkan kelompok kualitas karena terlalu asik memikirkan yang terbaik dan yang terbaik, mereka hanya menghasilkan seonggok tanah liat. Apa pesan moral dari eksperimen ini? Dia bilang begini, tidak masalah apakah kita sedang berjuang di bidang seni, di bisnis, di sosial, di olahraga, atau hubungan dengan orang lain. Satu-satunya cara kita bisa maju adalah dengan gagal di masa-masa awal. Gagal lebih sering dan gagal lagi untuk kemudian kita belajar dari kegagalan itu. Jadi sebenarnya yang perlu kita amati di dalam proses kehidupan dan juga pembentukan attitude kita menjadi the good attitude, the winning attitude adalah menjalani prosesnya. Banyak orang seringkali mereka tidak mau menjalani prosesnya. Mereka senang menghadiri pertemuan, misalnya sebelum pandemi ada seminar, ya ada konferensi. Setelah pandemi atau saat pandemi ini, kita belajar dari Zoom meeting, webinar. Tetapi mereka terlalu membesar-besarkan acara dan mereka melupakan prosesnya. Mengapa? Video ini saya buat, podcast saya juga di Spotify saya buat, agar membantu orang-orang bertumbuh secara berkelanjutan. Karena secara alamiah, orang-orang mempunyai kecenderungan enggak mau berubah. Karena itulah, perbaikan diri menjadi perjuangan yang sulit. Namun itulah alasan kesulitan berada di jantung setiap kesuksesan. Proses pencapaiannya untuk mencapai sukses itu harus melalui berbagai kegagalan yang berulang dan perjuangan yang terus-menerus menuju level yang tertinggi. Jadi, ketika kita menghadapi kegagalan, sebagian besar orang enggan mengakuinya bahwa kita harus melalui sejumlah kesulitan agar kita berhasil. Mereka tahu bahwa mereka harus
mengalami beberapa kemunduran agar mereka mengalami kemajuan. Namun, saya percaya bahwa kesuksesan yang mendatangi kita itu membawa kita selangkah lebih maju melalui berbagai kesulitan. Untuk menggapai mimpi, kita harus menyambut kesulitan dan memandang kegagalan sebagai hal yang biasa dalam hidup. Jika kita tidak gagal, kita mungkin tidak benar-benar melangkah maju. Jadi kalau kita tidak gagal, kita tidak benar-benar melangkah maju. Psikolog Dr. Joyce Brother menegaskan, seseorang yang tertarik pada kesuksesan harus belajar melihat kegagalan sebagai bagian yang sehat dan tidak terpisahkan dari proses menuju puncak. Kesulitan dan kegagalan yang sering ditimbulkan olehnya bukan hanya harus dinantikan dalam proses menuju sukses. Keduanya, baik kegagalan kita, kesulitan, harus dipandang sebagai bagian penting dalam kesuksesan itu. Sebenarnya, manfaat dari kesulitan, dari hambatan dan kegagalan itu banyak. Yang pertama, kesulitan itu menciptakan daya tahan. Ada penelitian di tahun 90-an bahwa orang yang di PHK 3 kali justru lebih banyak bertahan daripada orang yang tidak pernah di PHK atau yang baru di PHK sekali. Justru mereka jadi memiliki daya tahan melalui kesulitan. Lalu kesulitan itu mendewasakan seseorang. William Saroyan berkata, orang-orang yang baik mendapatkan kebijaksanaan melalui kegagalan. Kau tahu, kita hanya mendapat sedikit kebijaksanaan dari kesuksesan. Justru orang bisa memetik manfaat dari berbagai kegagalannya. Lalu kesulitan memampukan kita untuk melampaui kinerja yang standar saja. Lalu kesulitan membawa kesempatan kita menjadi lebih luas. Contoh sukses dari pendiri Home Depot, yaitu bernama Marcus, bernama Bernie Marcus. Dia tahun 78 dipecat dari pekerjaannya. 79 setahun kemudian bersama dengan temannya Arthur Blank dia mendirikan Home Depot. Di tahun 1979 dan akhirnya berkembang menjadi perusahaan yang mendunia. Bayangkan kalau Benny Marcus nggak dipecat, mungkin kesempatan yang lebih luas nggak dia capai. Lalu kesulitan-kesulitan itu mendorong inovasi. Justru penemuan-penemuan itu ditimbulkan dari kesulitan. Dan juga kesulitan juga membawa manfaat yang tak terduga. Seperti tadi inovasi. Penemu-penemu seperti Thomas Alva Edison menemukan seringkali dari kesulitan. Dan tak terduga dia menemukan banyak penemuan. Lalu selanjutnya kesulitan itu juga memberikan motivasi. Ada seorang pemain bertahan di American football. Dia disuruh untuk bertahan dalam pertandingan yang berlangsung hanya tinggal 2 menit. Pelatihnya bilang kamu cukup bertahan, tapi dia enggak. Dia ingin membuktikan karena selama ini dia enggak pernah dimainkan. Dan akhirnya dia berlari seperti orang kesurupan untuk meraih kemenangan. Lalu pelatih lawan ngomong, katanya orang ini enggak bisa lari. Bener sih, dia bilang, pemainmu berlari hanya untuk mengejar 6 poin. Pemain saya mengejar bola untuk kehidupan. Justru ketika kesulitan datang, disitulah motivasi yang terbesar muncul. Jadi, kesulitan, hambatan, kegagalan
memberi manfaat untuk memperbaiki attitude kita menjadi lebih baik, lebih excellent, dan menjadikan kita the good attitude, the winning attitude. Salam the good attitude, salam winning attitude. Dari saya, Mr. Sorjan.